Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku bakal mulai pembahasan soal untuk ujian mandiri, teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang udah daftar ya. Beberapa ujian mandiri sudah dibuka. Untuk informasinya, teman-teman bisa cek video terakhir yang aku upload. Nah, di sini aku mau bahas mengenai 50 soal untuk SMUP Unpad, SM Undip, dan SM UNES 2024. Untuk ketiga SM ini tuh mirip-mirip ya tipe soalnya. Jadi di judulnya itu aku satuin aja ya. Ini adalah part yang pertama. Kalau misalnya rame, nanti kita bakal lanjut ke part-part selanjutnya, oke? Jangan lupa buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini biar semakin bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Jangan lupa juga buat follow akun TikTok dan Instagram aku ya, karena di sana aku juga suka sharing-sharing seputar edukasi dan finansial. Oke guys, untuk soal tipe yang pertama itu adalah tentang sinonim. Jadi tuh yang banyak keluar itu tentang sinonim, antonim, lalu hubungan kata, hitungan, serta pola gambar ya. Nah, jadi kita bakal bahas soal-soal terkait topik-topik tadi ya. Untuk sinonim dan antonim, aku saranin teman-teman kalau misalnya lagi latihan soal ini tuh sambil buka web ini, kbbi.kemdikbud.co.id gitu ya. Jadi nggak hanya pakai feeling atau ngereka-reka aja, oke? Silakan untuk mengerjakan diri sendiri juga boleh. Nanti aku bakal simpan si PDF-nya di deskripsi video ya. Langsung aja kita bahas. Di sini yang pertama, kedaulatan. Kedaulatan itu adalah kalau di KBBI ya, itu adalah kekuasaan tertinggi. Nah, kira-kira nih yang masuk gitu ya ke kekuasaan tertinggi itu yang mana? Nah, kekuatan supremasi negara presiden kemerdekaan ini yang paling dekat artinya adalah supremasi. Nah, itu adalah hampir mirip ya kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat. Oke. Yang kedua, pengesahan. Pengesahan itu kalau berdasarkan KBBI itu adalah pembenahan. Kayak misalnya pengesahan undang-undang gitu ya. Itu kan mengesahkan gitu ya, membenarkan isi undang-undang. Oke, yang ketiga potensi. Potensi kita langsung mikir kayak potensi, minat, bakat ya. Itu kan berarti berkaitan sama kemampuan gitu ya. Nah, jadi betul itu kemampuan. Oke, konsekuensi. Konsekuensi itu lebih ke kayak misalnya ada sebab akibat gitu ya. Apa yang udah dilakukan ini konsekuensinya. Berarti itu adalah akibat atau dampaknya ya. Itu yang C. Yang nomor 5 relasi. Relasi itu adalah gampang lah ya, hubungan. Ini juga udah benar. Nah, gimana guys? Dari 5 soal ini, kalian benar berapa ya? Oke, kita lanjut ke sinonim juga ya, masih sinonim. Kesahihan. Nah, sahih itu artinya adalah valid gitu ya. Jadi dapat dipertanggungjawabkan. Gitu, validitas ya. Kalau benturan, benturan itu adalah pengaruh. Lalu evaporasi. Nah, evaporasi itu adalah ini ya, merubah dari padat ke uap, jadi penguapan yang C ya. Batas waktu, nah ini mah istilah ya guys ya. Offline, no, endline, headline, deadline, yes ya. Tapi deadline itu bukan garis mati ya. Deadline itu ya batas waktunya, batasnya gitu ya, limited time kapan gitu. Terakhir pertentangan. Pertentangan itu berarti kontradiksi ya, atau ini tuh berlawanan. Sama aja. Oke, itu dia 10 soal untuk yang sinonim. Kalian benar berapa nih ya? Boleh nanti sambil dicatat untuk sinonim benar berapa. Kita lanjut ke antonim. Antonim itu lawan katanya ya, jadi jangan sampai salah pilih malah jadi sinonim. Oke, netral. Netral itu kan tidak berpihak ya. Jadi ya dia itu di tengah gitu ya. Berarti si antonimnya itu adalah berpihak. Nice. Kita lanjut introduksi. Introduksi itu introduction guys, pengenalan ya. Atau di awal gitu ya. Kalau ada awal berarti antonimnya akhir ya atau penutup. Nah, ini nih nomor 13, percaya diri. Percaya diri itu kan
percaya akan kemampuan diri gitu ya. Jadi kita cari yang tidak percaya akan kemampuan diri. Di sini pasti teman-teman itu terjebak antara pesimis dan rendah diri ya. Nah, yang dimaksud pesimis itu apa? Pesimis itu hilang harapan. Nah, kira-kira nyambung nggak sama si ini? Percaya diri itu kan percaya akan kemampuan ya. Nah, sedangkan kalau rendah diri itu adalah kurang merasa mampu. Kurang mampu ya. Berarti lebih tepat yang mana? Nah, antara A sama C itu yang C ya. Kalau pesimis itu antonimnya adalah optimis, penuh harapan ya. Gitu guys. Oke? Nah, lanjut nomor 14, paradoksal. Paradoksal itu adalah seolah bertentangan. Jadi kayak tadi ya, yang di sinonim ya. Seolah bertentangan berarti antonimnya adalah yang tidak bertentangan alias yang sejalan ya. Oke, antipati. Antipati itu tuh penolakan guys, menolak gitu ya. Nah, berarti yang lawan dari menolak itu adalah simpati ya, peduli atau menerima. Oke, lanjut lagi. Nomor 16, plural. Plural itu tuh jamak ya. Jadi kebalikan jamak adalah tunggal. Oke. Nomor 17, mayor. Mayor itu keseluruhan gitu ya, sebagian besar. Berarti sebagian kecil itu adalah minor. Lanjut, 18, aktual. Aktual itu tuh yang sesungguhnya. Yang masih baru gitu kayak berita aktual gitu ya. Berita yang masih baru, recently gitu ya. Baru-baru ini. Nah, berarti yang udah lama itu apa? Kadaluarsa. Oh ya guys, ini kata bakunya itu kadaluarsa ya. Jadi bukan kadaluarsa, tapi kadaluarsa. Bisa teman-teman cek di KBBI lagi. Kayak pakar. Pakar itu kan ahli ya. Berarti antonimnya adalah awam. Lalu nomor 20 yang terakhir adalah tesis. Tesis itu adalah pernyataan yang didukung oleh argumen. Makanya kalau S2 tesis, ya itu tuh kan berarti karya ilmiah ya. Didukung sama argumen. Nah, berarti ya udah kebalikannya adalah ada anti ya. Anti itu ya lawannya tesis, antitesis. Yang tidak didukung sama argumen. Oke, untuk soal antonim kira-kira teman-teman benar berapa nih ya? Boleh sambil catat juga. Nanti di akhir kayak tahu keseluruhan benernya berapa dari 50 soal. Oke, kita lanjut ke hubungan kata ya. Oke, kita mulai dari yang pertama nih. Nasi, sayur. Nah, itu kayak apa sih gitu hubungannya? Nah, nasi itu pelengkapnya gitu ya, atau lauknya itu adalah sayur, pelengkap. Oke, kira-kira dari A sampai E, itu yang mana? Yang C ya, lotek itu pelengkapnya sambal. Sambal lotek gitu ya. Jadi lapar ya. Oke, nomor 22, nafkah suami. Nafkah diberikan atau dilakukan oleh suami. Nah, berarti mana yang kira-kira paling tepat? Di sini ada peran suami. Berarti si pelengkapnya suami apa? Istri ya. Kita cari aja yang istri. Oke, ada nih. Memasak dilakukan istri. Ya, betul ya. Walaupun ya bukan kewajiban utamanya gitu ya. Maksudnya suami juga tetap perlu masak. Nah, tapi di sini perannya gitu ya. Perannya masih masuk gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini ini ya, cepat terlambat. Ini berarti kayak antonim ya, lawannya. Cepat itu lambat gitu. Ini harusnya lambat gak sih? Cepat lambat berarti cara yang antonim. Rajin belajar, bodoh ya. Gak rajin ya berarti kurang pintar atau bodoh. Nomor 24, layout buku gitu ya. Nah, layout itu kan bisa dilakukan di buku gitu ya. Nah, atau buku itu tuh punya layout gitu untuk mendesainnya gitu. Punya ukuran kayak gitu ya. Berarti yang lebih tepat ya, desain baju ya. Desain itu dipakai di baju gitu ya. Baju itu pakai desain. Lanjut, Tagalog Filipina. Nah, ini bahasa ya guys ya. Bahasa Tagalog itu bahasanya Filipina. Berarti kita cari yang negara juga ya. Nah, ini semuanya negara. Tapi kalau yang Irian,
ini kurang tepat ya. Berarti antara A, B, C, D. Nah, yang bahasa nasional itu berarti yang Melayu ya guys ya. Melayu itu bahasa Malaysia. Oke, rumput lapangan bintang. Nah, ini mah tempatnya ya. Rumput itu ada di lapangan. Bintang ada di langit. Gitu. Nice. Lanjut lagi, senapan berburu. Senapan dipakai untuk berburu gitu ya. Berarti kegunaan. Kalau yang bener yang mana nih? Kereta api, kapal laut, enggak. Ini masih sama-sama kendaraan. Helikopter mendarat ya bukan kegunaan utama gitu ya. Perangkap buat merangkap ya betul sih. Gerinda mengasah, enggak ya. Pemburu kijang, enggak. Berarti yang C, perangkap menangkap. Perangkap untuk menangkap. Lanjut, lidah, telinga. Nah, kalau misalnya ada indera kayak gini guys, ya berarti ini tuh inderanya ya, ini indera perasa, ini indera mendengar. Berarti cari yang indera juga. Nah, itu yang tepat adalah yang A ya. Indera penglihatan mata, indera penciuman hidung. Oke, lanjut lagi pundi-pundi uang. Ya, pundi-pundi itu tempat menyimpan ya, menyimpan uang. Berarti cari yang di awalnya itu tempat, di akhirnya itu objek. Oke, tempat menyimpan gelas harusnya air, baju, lemari ini kebalik ya. Tempayan air, oh ya, tempat ya, tempat nyimpan air ini benar. Rokok asbak kebalik, nasi piring kebalik juga. Jadi yang C. Sorry, the last one ya. Ulat kepompong, kupu-kupu. Oke, ini mah metamorfosis ya. Atau kayak perubahannya gitu ya. Cari yang berubah eh, ke arah lebih besar gitu. Yang mana nih? Sore, siang, pagi, enggak. Kecil, sedang, besar, ini mungkin ya. Mengantuk, tidur, mimpi, bayi, kanak-kanak, remaja. Nah, tapi lebih ke kayak perubahan hewan atau orangnya gitu ya. Jadi bukan ukuran sih. Jadi lebih tepat itu yang D ya guys ya. Anak bapak kakek enggak ya. Jadi bukan ukuran ya. Lebih kayak ke makhluk gitu ya. Perubahan makhluk. Oke, lanjut lagi ke hitungan ya. Hitungan-hitungan hitungan psikologi sih, biasanya hitungan-hitungan dasar. Oke, yang deret ya, ini mungkin teman-teman juga pelajari di UTBK ya, di PU. Di sini, kalau misalnya ada angka yang deketan gitu ya, kita harus curiga ya. 100 ke 90 ke 80 itu min 10 ya. Berarti di sini 4 ke 7 itu plus 3. Berarti setelah 80 bakal plus 3 lagi. 7 tambah 3 adalah 10. Oke, lanjut. 5, 7, 10, 12, 19. Oke, 5 ke 7 plus 2, 7 ke 10 plus 3, 10 ke 12 plus 2, 12 ke 15 plus 3. Berarti sini plus 2 lagi. 15 tambah 2, 17. Lanjut, 3, 5, 8, 13. 3 ke 5 itu ditambah ya. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 8, 21. Oke, di sini 28 adalah berapa persen dari 70? Nah, nulisnya gini guys. 28 itu berarti sama dengan X persen ya, atau X per 100 dari itu kali ya, kali 70. Nah, untuk mencari X, berarti di sini kan 28 ini kita kalikan aja sama 100, lalu kita bagi sama 70. Berarti 2800 bagi 70. Jadinya adalah 240 bagi 7 adalah 40. Gitu ya. Gampang ya. Oke, di sini 55 tambah 30 kuadrat. 55 tambah 30 kan 85 kuadrat ya. Nah, 85 kuadrat itu 85 kali 85. Jadi jadi sini 5 kali 5, 25. 8 kali 5, 40 tambah 2, 42. 5 kali 8, 40. 8 ke 8, 64 tambah 4, 68. Oke, udah kelihatan ya jawabannya ya. 7, 2, 2, 5 guys. Yang C ya. Kalau ini better ngitung aja sih ya. Karena nggak akan lama juga. Terakhir guys, belum terakhir sih. Maksudnya terakhir di slide ini ya. 4,36 dibagi sama 0,04. Kalau aku gini ya, biar lebih cepet ya. 4 bagi 4 kan 1 ya. Satu, depannya pasti 1 nih. Lihat nih, di sini yang atas itu di belakang komanya 3 angka. Yang bawah itu 2 angka. Nah, di sini 3 kurangi 2 aja. Itu bakal 1 gitu ya. Nah, berarti bakal ada satu angka di belakang koma nanti. Di sini ada satu angka. Ya udah kita cari aja nih. 4000 bagi 4 kan 100 ya.
Jadi pasti 100, berapa gitu ya. 36 bagi 4, 9. Berarti 100,9. Dan itu benar guys jawabannya. Tapi kalau misalnya kalian mau dikali 100 dulu gitu ya, misalnya di sini 4,036 dibagi 0,04 kali 100 ya, biar nanti 0,0 di depan 4 ini hilang. Boleh ya? Ya, bebas sih, terserah kalian. Di sini kan berarti 403,6 dibagi 4 gitu kan? Ya sama aja ya. Jadi adalah 100,9. Bebas. Yang mana yang lebih nyaman dipakai. Oke, nomor 37. Nomor 37 di sini 0,875 dibagi 1/4. Nah, di sini 0,875 itu kan sama aja kayak 875 per di belakang koma ada 3 angka, berarti nolnya ada 3. Nah, dibagi 1/4, kita langsung aja kaliin, lalu kita balik ya, 4/1. Biar lebih mudah, teman-teman, kita sederhanakan dulu sih 875 sama 1000 ya. Sama-sama kita bagi 125 ya. Kenapa gitu ya? Karena kan FVB-nya 125 ya. Nah, berarti di sini 875 bagi 125 itu adalah 7 ya. 1000 bagi 125 itu adalah 8. Berarti 7/8 dikali 4/1. Itu berapa? 28/8 ya. 28 bagi 8. Cari aja 28 bagi 8 itu 3 ya. 3 kali 8 kan 24. Sisanya 40 bagi 8, 5. Ya 3,5. Oke, ada ya yang B. Lanjut lagi. 1/4 berbanding 3/5. Jadi kalau ditulis tuh kayak gini. 1/4 dibagi 3/5. Nah, ini tuh kita ubahnya jadinya 1/4 kita kali sama 5/3 ya. Jadinya adalah 5/12 atau 5 berbanding 12. Oke. Kita lanjut lagi. Di sini 39. Jika nilai X terletak antara Y dan Z. Ini X. Ini Y, ini Z. Sedangkan katanya Z itu lebih kecil dari X. Nah, berarti urutannya udah gini benar gitu ya. Nah, maka oke. Di sini tuh kita bisa nggak sih nentuin si X itu lebih besar daripada Y atau X itu kurang dari Y, X itu sama dengan Y. Ini sebenarnya nggak bisa sih. Karena kita nggak tahu batasnya juga. Apakah X ini tidak sama dengan 0 atau X ini sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini masih ambigu guys. Ya, jadi ya udah X dan Y tidak dapat ditentukan ya. Karena masih ambigu. Nilainya mungkin ini gitu ya. Masih kurang tepat gitu kalau misalnya kita ambil satu kesimpulan aja. Oke, the last one untuk yang soal hitungan. Jika X itu 0,178 ditambah 6,017 ditambah 5,27. Kita ambil aja sama-sama 3 angka di belakang koma lah ya. 0,178, 6,017, 5,27. Atau kalau misalnya mau di buletin ke atas boleh ya, jadinya 5,279 gitu ya. Oke. 8 tambah 7, 15. 19 tambah 9, 24. 7 tambah 3, 10. 10 tambah 7, 17. 2 tambah 2, 4. 6 tambah 5, 11. Oke. Jadi sekitar 11,474. Ini X-nya. Y-nya 12. Berarti jelas bahwa X-nya itu pasti lebih kecil daripada Y ya, yang B. Oke, untuk soal hitungan kira-kira teman-teman benar berapa? Jangan lupa dicatat. Oke, 10 soal terakhir untuk yang pola gambar ya. Kita masuk ke soal 41. Di sini, lihat guys. Ini gambar pertama, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Lanjutannya itu adalah yang mana sih yang cocok gitu. Di sini, dari gambar ke satu ke gambar kedua, itu ada satu gambar yang jadinya bagi dua gini. Di dua ya, di dua. Terus yang ketiganya itu yang kanan atas tuh jadi bagi dua lagi. Jadi 4. 2, 4, 6. Di sini pasti 8 gitu ya. Jadi polanya itu dia genap gitu. Jadi cari yang 8 guys. Berarti yang D ya. Oke, nomor 42. Di sini ada segitiga guys. Segitiganya ada putih sama hitam. Hitam di bawah, putih di atas. Ini gambar 1, 2, 3. Nah, satunya itu kan dia madepnya ke bawah. Gitu ya. Terus dia, ini ya guys ya. Dia bergeser
bergeser searah jarum jam ya. Berarti dia ke sana gitu ya. Dia gini kan. Terus dia geser lagi nih. Jadi dia gini. Nah, kalau dia geser lagi harusnya sih jadinya gini ya. Berarti sih antara C sama A. Sekarang kita lihat yang hitam. Yang hitamnya, nah, yang hitamnya dia eh, muternya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi ini ke sini, jadi gini ya. Terus dari sini pindah lagi ke sini, jadinya gini. Nah, kalau misalnya pindah lagi dia bakal kayak gini. Jadinya gini. Oke. Berarti yang hitamnya itu yang di atas ya. Nah, jadi yang madep ke atas juga yang C. Jadi bukan yang A. Oke. Nomor 43. Nah, di sini kita lihat yang hitamnya aja sih ya kayaknya ya. Yang berubahnya itu. Nah, oke. Sini. Kita lihat kan awalnya gini ya. Em, terus dia muter lagi sekitar mungkin 45 derajat ya. Karena kalau 90 harusnya di atas. Jadi dia di sini pindah ke sini, terus dia pindah ke sini, yang ini, terus dia pindah ke sini. Nah berarti terakhir tuh bakal pindah ke yang sebelah sini. Oke, nah di sini antara A sama C. Oke, apalagi nih yang bisa jadi pertimbangan kita teman-teman. Kita lihat garis dalamnya ya. Di sini ada dua, di sini ada tiga, tuh dua, tiga, tiga lagi, dua, berarti bakal tiga ya guys ya. Nah, kemungkinan yang C gitu. Karena mirip sama yang pola ketiga. Oke, nomor 44. Di sini kita lihat aja tanda panahnya ya. Di sini tanda panahnya itu kayak huruf T gitu kan. Ini T. Terus dia eh, gambar keduanya dia kayak muter dikit gitu ya, sekitar 45 derajat. Terus dia muter lagi gitu ya, kayak gini. Nah, kemungkinan dia bakal kayak gini dong. Sorry, kebalik. Nah, kemungkinan bakal kayak gini. Atau cari aja yang T gitu guys, yang bakal jadi T yang mana di jawaban. Itu yang C, oke? Lanjut lagi ya. Di sini nomor 45. Dikit lagi guys. Kalian boleh kerjain dulu sendiri ya. Aku simpan linknya di deskripsi. Oke, di sini ada tempe guys, ada tempe ya. Kalau misalnya kita perhatikan dan kita ingat atau kita bisa buka si jaring-jaringnya, kan sebelah kanannya yang ini. Nah, berarti ini sebelah kiri ya. Kita cari yang sebelah kirinya itu yang gambarnya kayak gini. Nah, kemungkinan berarti yang A atau yang B. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau misalnya si yang bagiannya sebelah kiri, berarti yang atasnya itu bakal di bawahnya dong. Ya, iya. Berarti yang A jelas ya. Nah, ini kalau misalnya diputer ya. Kalau diputer kan jadi di bawah, tapi kalau misalnya nggak diputer dia di atas. Kalau yang B ini nggak diputer. Oke, lanjut. Nah, nomor 46, jika gambar di atas diputar, manakah gambar yang identik dengan gambar soal di atas? Oke. Ini kan kalau misalnya kita lipat-lipat gitu ya, ini tuh jadi kayak kursi gitu kan. Terus kalau misalnya kita muterin, ya ini yang paling cocok adalah yang A ya. Jadi maksudnya nggak ada kayak trapesium gini. Terus juga muter nggak akan jadi malik ke belakang ya. Paling pindah posisi antara lihat ke kanan atau ke kiri gitu ya. Kan awalnya kanan jadi ke kiri gitu. Jadi bener yang A. Oke, nomor 47. Kita lihat aja item-item bulatannya ya. Di sini ada 4, 3, 2. Di sini 3, 2, 1. Berarti sini 2, 1 bakal 0 guys. Di sini bakal nggak ada item-itemnya. Itu yang D. Oke. Nomor 48. Sini kita lihat segitiganya. Awalnya dia di sini. Terus dia pindah. Jadi pindah ke sini ya. Geser gitu ya. Geser satu. Terus dari sini dia geser lagi ke sini satu. Berarti kemungkinan dia bakal geser lagi ke sini ya. Bakal sebelah sini. Kanan bawah ya. Berarti antara B sama C.
Oke, lanjut. Si lingkarannya dari sini, dia naik ke sini, terus dia ke bawah sini, ke atas sini, lalu dia pasti di bawah, guys. Nah, mana nih? Sini antara yang bawah ini atau bawah ini? Oke, kita lihat dulu aja satu lagi, mungkin biar nggak pusing gitu ya. Berarti di sini yang tempe ya. Tempe awalnya di sini. Terus dia geser ke bawah ya. Bebas sih mau ke kiri atau ke bawah. Kita anggap aja misalnya ke bawah ya. Jadinya di sini. Terus dia ke atas lagi. Nah, kemungkinan dia bakal di bawah dong. Di bawah lagi. Jadi kayak awalnya di kanan atas, terus di bawah, terus kanan atas lagi, terus bakal di bawah lagi dong harusnya. Terus juga si lingkarnya tadi awalnya di bawah, terus naik ke atas, terus naik ke kiri. Nah, harusnya di bawah sini ya. Berarti yang B, guys. Oke, dua soal terakhir. Nah, ini kalau misalnya pernah lihat, ada yang udah pernah kita bahas sih. Kalau misalnya kita perhatikan, guys, lihat ya. Si kotak-kotaknya ini tuh membuat suatu angka. Ini jadinya angka 3. Nah, yang jadi kotak hitamin ya. Ini 4, ini 5, ini 6. Berarti selanjutnya kita cari yang 7. Nah, kalau ini mah huruf A ya, yang A salah. 7. Ya udah, yang B ya. Kalau ini huruf E, kalau ini huruf F. Oke, berarti yang B ya. Oke, terakhir guys di sini. Di sini bulatan hitamnya 2, ini 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ini 8, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Oke, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ya satu putih, 6 hitam gitu ya. Nah ini ternyata polanya adalah pangkat guys. Jadi ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah tapi untuk 2 pangkat 4 itu kan 16. Satunya putih, 6-nya hitam. Berarti kalau misalnya di sini 2 pangkat 5 itu adalah 32. Berarti 3-nya putih, 2-nya hitam. Ada nggak? Yang B ya? Yang B ya, betul ya? Betul ya, 3 putih, 2 hitam. Jadi 32, 32 gitu ya. Bukan 32, 32. Oke, udah aja sih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya 50 soalnya. Dan kalau misalnya mau request lagi, kira-kira bahas soal mandiri apa, boleh banget. Atau misalnya mau bahas soal CPNS nih, yang udah nonton video ini atau kedinasan juga boleh banget request ya. Gitu aja dari aku, jangan lupa untuk follow konten-konten selanjutnya. Ikutin belajar di channel ini biar teman-teman bisa lolos tahun ini ya. Gitu aja dari aku, thank you for watching and bye.